Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba, akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami seperti kiamat. Mungkin kau sudah siap yang mengabarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira ketika aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan bencana besar. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sayangnya, atau seperti saat listrik mendadak mati. Ini begitu sunyi, begitu sepi. Aku laut, biru laut di sana, seorang mahasiswa sastra Inggris UGM, serta aktivis Winatra. Winatra merupakan organisasi yang berisi sekumpulan mahasiswa yang aktif dan kritis, dengan satu tujuan utama, yaitu melakukan berbagai aksi untuk melawan pemerintah dengan membela hak rakyat. Ini kisahku. Aku akan bercerita kepada dunia dari dasar laut yang gelap, tentang perjuangan, persahabatan, kekejaman, dan kebengisan, kehilangan, dan tentang cinta yang tak akan pernah luntur. Pada saat itu, Kinan mengajak Laut untuk makan di warteg dekat kampusnya. Mereka berdiskusi mengenai gagasannya tentang buku-buku yang disebut terlarang. Ketika Kinan melihat ambisi dan potensi besar Laut, ia langsung mengajaknya untuk bergabung ke sebuah komunitas bernama Winatra Wirasena. Laut, kok diam? Ayo pesan. Kangen tengkleng ya? Tengkleng buat tadi buku, tak ada tandingannya sejak kecil. Asmara dan aku ikut membantu memasak. Nama adikmu Asmara. Memang seperti apa adikmu? Asmara memang sedikit lebih bawel dan suka mengatur. Perbedaan sifatku dan Asmara seperti langit dan bumi. Lalu, apa pekerjaan bapakmu? Dia seorang wartawan harian di Solo. Beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan. Kami melahap semuanya, mulai dari koran, buku komik, wayang, hingga buku klasik karya semua penulis Eropa, Amerika Latin yang tentu sudah diterjemahkan. Tetapi keluargaku memutuskan untuk pindah ke Jakarta karena pekerjaan bapak. Terkadang aku juga suka bergumul dengan kata-kata, menulis cerita dan mengulik bahasa asing, dan termasuk orang yang cukup akrab dengan sastra. Itu semua karena Bapak dan aku punya kenangan saat kali pertama aku menyaksikan puisi Rendra di Taman Ismail Marzuki, dan pertunjukan teater sangat memukauku. Sebenarnya, mengapa kamu memilih untuk berkuliah di Jogja, tidak di UNS saja? Aku ingin bertemu dan bertukar pikiran dengan anak muda Indonesia yang memilih berkumpul di UGM dan mengutarakan ide-ide besar. Kamu harus membedakan mereka yang bermulut besar, omongan besar, dengan mereka yang memang ingin serius memperbaiki negeri ini. Lalu, apa yang ingin kau lakukan di masa yang akan datang? Dan apa yang kau bayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus membiarkan rejim Soeharto berkuasa selama-lamanya? Atau apakah kamu ingin berbuat sesuatu? Aku mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris. Yang diam-diam membaca buku Pramedia bukan hanya karena estetika sastra, tapi karena ada suara yang mendorongmu, kan? Mungkin karena aku ingin belajar menulis seperti beliau, seperti para penulis lainnya yang begitu fasih berekspresi. Laut, aku yakin suatu hari kau akan menjadi penulis besar. Beberapa tulisanmu kubaca dan untuk mahasiswa sepertimu, kamu menggali dengan dalam.
Bahasamu tidak klise. Aku sangat yakin kamu bukan hanya ingin menulis tentang awan, gemawan, atau bulan sabit yang termanis ranting di sebuah malam. Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa hijau di tengah guncangan rezim yang kokoh dan kuat ini? Kau tahu apa yang terjadi saat aku masih mahasiswa hijau? Bram dan aku pernah ditahan bersama beberapa kawan lainnya ketika menemani warga Kedung Ombo. Mereka ditipu dengan uang ganti rugi yang tidak sesuai. Ada yang sudah putus asa, ada yang masih bertahan, dan ada yang diintimidasi. Kami mendampingi mereka yang bertahan, ikut membantu membangun kelas darurat untuk anak-anak, dan ikut merakit untuk transportasi. Lalu, apa alasan mereka menangkap kalian? Alasan menahan dan menyiksa tak pernah penting di mata mereka, Laut. Hanya beberapa pekan setelah kegiatan itu, kami ditahan sekitar 7 orang. Satu persatu diinterogasi dan ditempeleng, disiram air dan ditelanjangi. Kau juga? Mira dan aku digarap aparat perempuan. Kami tidak sampai ditelanjangi, tapi mereka berteriak-teriak tepat di telinga kami, menanyakan siapa pimpinan kami, siapa yang menghasut penduduk untuk melawan. Aku teringat sebuah esai foto majalah Tera. Foto pertama dalam serial itu sebuah tangan menunjuk suatu arah. Foto kedua penduduk Kedung Ombo. Foto-foto itu hingga kini mengganggu. Ya, aku ingat beberapa wartawan yang kesana pun sering dibuntuti intel. Tama, ayo gabung. Hai. Itu Nara Tama, seangkatanku di FISIP. Jarang kuliah, lebih sering merawiri di Garuda bersama yang lain. Akhirnya, Laut bertemu dengan Arifin Bramantio yang merupakan pelopor Wirasena Winatra. Wirasena Winatra merupakan sebuah organisasi mahasiswa dari berbagai jurusan ataupun universitas, yang dimana organisasi itu banyak berdiskusi tentang buku dan berbagai gagasan pikiran mereka. Bukan hanya itu, mereka juga berbicara mengenai konsep yang hendak mereka lakukan untuk menantang doktrin pemerintah Orde Baru yang menjabat 30 tahun itu. Dan secara resmi, Laut bergabung ke Wirasena Winatra. Mereka melakukan perkumpulan itu di sebuah rumah sederhana yang mereka sebut Rumah Sayegen. Di rumah sederhana yang merupakan rumah peninggalan Belanda itu, yang mereka beli dengan harga murah setelah melalui perdebatan panjang dengan Daniel. Saat ini, mereka sedang merapihkan dan membersihkan rumah tua itu yang sangat berdebu dan kotor. Saat itu, ada kabar akan ada mahasiswa dari ISI yang akan melukis di dinding rumah Sayegen. Tak lama mereka datang, salah satu dari mereka adalah seorang perempuan yang usianya sama dengan Laut. Halo semua, aku Anjani. Hai. Hai, aku Anjani. Tiba-tiba aku jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua berkasih. Laut, berikan tangannya kepada pemiliknya. Semuanya, kenalin, ini Anjani. Anjani, ini semua. Bagus, rapi. Ini lemari es dari mana? Jelek amat. Oh, itu dari Gusti. Katanya kalau mati ditendang saja bakal nyala lagi. Soal Anjani, Katakan cinta bila kau cinta hati. kau tak bisa memperolehnya dengan bersembunyi, Laut. Kau lebih Kau harus menghampirinya dan menggenggam tangannya tanpa pernah melepas lagi. kasih saja. Laut, kenapa diam di sini? Ayo diskusi apa lagi mulai. Mereka semua berkumpul dan mulai berdiskusi tentang usaha melawan doktrin pemerintah yang sudah dijejalkan kepada mereka sejak Orde Baru berkuasa.
Memang apa saja hal yang merugikan masyarakat saat ini? Misalnya, yang kita rasakan saat ini, pergusuran lahan. Mungkin Tama ingin menambahkan. Diskusi itu penting, tapi bergulat dengan pikiran itu wajib. Tetapi, suatu saat kita harus bergerak. Tak cukup hanya sibuk berdua kalimat di sini. Kita sudah harus menjenguk apa yang sudah dilontarkan oleh petisi 50 dan beberapa tokoh-tokoh yang mengkritik 5 paket undang-undang politik. Kita adalah generasi yang harus bergerak. Bukan hanya mendiskusikan undang-undang yang mengekang kita selama puluhan tahun di bawah tekanan satu jempol. Lalu, mereka melanjutkan diskusi dengan topik yang berbeda. Pengalaman Pak Rozak seorang yang belasan tahun di Pulau Buru dan kembali ke Jakarta untuk tetap dianggap sebagai musuh negara. Tentang istri, anak-anak, dan kakak adiknya yang masih sulit mencari nafkah. Sehingga ia harus mengubah namanya agar tidak terlalu terlibat bahwa mereka ada hubungannya dengan seseorang bekas tahanan politik dari Pulau Buru. Berharap suatu hari adalah keadilan akan tiba. Bicaralah Nara Tama, jangan hanya mendengus. Saya hanya pesimistis, kawan-kawan kita yang hanya berdiskusi karya papan saja, sekarang sudah di penjara. Bagaimana kita bisa berharap para tokoh dan keluarganya akan memperoleh keadilan? Bukan Pak Rajab saja, tetapi jutaan korban yang dibunuh pada tahun 65 sampai 66. Inilah mengapa aku tak percaya apapun dikatakan Tama. Maksudmu tak percaya bagaimana, El? Maksud Daniela, sama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik api itu. Malamnya setelah berdiskusi, Laut, cepat masukin airnya. Oh iya, Aduh, asik sekali. Mau dong kopinya? Laut, ini enak sekali. Kopinya sangat hangat, seperti ditambah jahe. ini buat aku dan Daniel saja. Kalian bikin sendiri sana. Oh, ini kan rahasianya. Kata Tama, selain membuat minuman, kau juga suka memasak untuk kawan-kawan. Kalau ada waktu dan bahan seadanya. Kata Tama, nasi goreng buatanmu enak sekali. biasa saja. Mungkin karena aku bukan latihan minggu apa yang ada di dapur minum ini. Aku bikin sebisaku dan untuk anak-anak yang terasa enak. Kemana dia? Siapa? Narasumbermu Nara Tama. Dia mau membicarakan tentang belangkuan dengan Kinan. Kita remaja yang Enak kopinya hangat di tenggorokan. Kenapa memilih istri kasih yang menyamakan nama? Subversif. Aku ingin sekali perempuan tak selalu jadi korban, menjadi subjek yang ditekan, yang menjadi damsel in distress. Ya, yang kemarin kamu sudah menjelaskan itu. Wah, kamu masih ingat ucapanku. Itu langka. Maksudmu? Pengalamanku, lelaki jarang mendengarkan ketika perempuan berbicara. Mereka gemar memotong pembicaraan. Percayalah, anak-anak binatang sangat mendengarkan laki atau perempuan. segala isi di jaya
muncul begitu saja. Hai, aku balik dulu, Jan. Kinan bilang apa? Pulang duluan. Aku tidak ikut. Ada tugas lain. Lalu mereka pergi berangkat untuk melakukan aksi gangguan. Namun aksi mereka gagal karena banyaknya intel yang mengintai dan mengepung mereka. Bahkan ketika mereka ingin kembali ke Jogja, mereka harus mengendap masuk ke bus jurusan Bungurasi. Dan sesampainya di Bungurasi, mereka ditahan, disiksa, dan diinterogasi di markas tentara. Hingga keesokan harinya, mereka dijemput oleh kakak Anjani untuk mendapatkan perawatan dan pergi ke rumah Pacet yang merupakan salah satu safe house mereka. Ayo semua masuk, mandi, makan. Aku juga jago masak seperti laut kok. Percayalah, aku akan makan apa saja. Aromanya sangat membangkitkan selera. Mandi dulu lah laut, lalu makan. Nanti kita jelaskan bagaimana kami bisa di safe house ini. Satu persatu dari mereka berkumpul kembali di meja makan. Setelah makan, mereka kembali berdiskusi. Ketika Daniel dan aku berhasil lari dari tikungan pertama, yang kami lakukan adalah membuang semua bahan-bahan lab-lab dan banner unjuk rasa. Lantas kami menelpon Mahesa, kakaknya Anjani, yang lalu membawa kami kemari. Jadi, apa yang terjadi di terminal Bungurasi? Dan Apa? Aku ingin tahu saja. lihat situasi dong, Dan. Baiklah, maaf. Lalu, mereka pun menceritakan apa yang terjadi di Bungurasi. Kita tak akan pernah tahu kalau kita tak mencoba. Aku berharap semoga tak harus sampai memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati, Kinan. Jangan salah, aku cuma mempertanyakan. Jika hingga saat ini, tahun berapa ini? 1993. Tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka. Lalu, Akan ada yang muncul, laut, percayalah. Mereka mungkin masih diam, tetapi tokoh-tokoh oposisi akan muncul. Sementara kita tetap menyalakan isu-isu penting di kampus maupun di luar kampus.
Memorasi adalah sebuah langkah, sebuah baris dalam puisi, sebuah kalimat pertama dari cerita pendek. Ada yang mau kopi atau teh? Kayak dengan masker hitam. Ikut terus. Saat kembali ke Jogja, mereka mendengar kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai buronan pemerintah dan organisasi Wirasena Winatra. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpencar keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Mereka berpindah-pindah selama bertahun-tahun, bahkan seminggu sekali, dan berganti-ganti nama samaran. Lalu, suatu hari, Kinan mengabarkan kepada mereka untuk pindah ke pinggiran Jakarta karena meluasnya pemburuan akan anggota Wirasena Winatra di luar pulau. Mereka menetap di rumah susun yang jauh dari perkotaan, dan selama itu mereka kehilangan kontak dengan beberapa orang, termasuk Sun. Alex dan ini katanya akan pulang sejam yang lalu. Tertelan bumi kali mereka. Mencari siapa? Tak usah banyak tanya, kau ikut saja. Kalian siapa? Ingin apa? Benar, dia biru laut Sekjen Winatra. Biru laut. Aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran belaka? Seperti Amir Zain, Jaya Kusuma, Rizal Amuba. Ternyata biru laut memang nama yang diberikan orang tuamu. Teroris. Setelah ditangkap, Laut dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenal. Di sana, ia disiksa dan diinterogasi. Laut sempat melawan saat interogasi pertama, yang membuat ia mendapatkan penyiksaan yang luar biasa hingga ia tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka melakukan interogasi lagi kepadanya. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Winatra, apa artinya? Winatra dan Wirasena, ini semua anak didik Arifin
dan Bramanto yang sudah menusuk di penjara? Masih saja kalian setia pada anak kurus itu? Laut, kita berdiskusi aja. Ayo santai aja. Minum. Minum. Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan apa kalian anak-anak kecil mau mengganti presiden? Kalau kamu memang anak kecil, kenapa kamu merasa terancam? Minatra, apa arti Minatra? Membagi secara rata. Membagi secara rata, seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, semua ajaran baik kan memang menyuruh kita berbagi. Ajaran orang tua, ajaran agama, dan juga sila kelima Pancasila kan juga berbicara keadilan sosial. Ngajarin lagi, kalian ikut-ikutan PKI, pidato Arifin Bramantyo yang membela petani dan buruh persis PKI. Isi pidatonya membela semua rakyat Indonesia yang miskin, tapi kenyataannya Wirasena, kenapa Pak? Artinya? Sang pemberani. Gila anak ini. Bosmu sudah tertangkap. Dia sudah membusuk di Cipinang bersama Kanana. Hei kalian, coba ceritakan urusan apa dengan anak-anak tim-tim, hei? Urusan tanah air saja gak beres. Kalian ikut-ikut urusan tim-tim. Begini ya Laut, terserah kamu mau bungkam atau bersuara, nanti akan tertangkap juga suatu hari nanti. Daniel, Alex, Kinanti, Bramantyo, Sunu, Julius, Narendra, Gustri, dan Biru Laut. Juga para pelukis teman kalian, para seniman, dan tentu si kecil manis Anjani. Apa gue bilang? Pacarnya itu si kecil Anjani, bukan Kinan. Bayangkan kalau kulit Anjani yang putih itu aku perlakukan seperti apa. Cara menjunduti pacarmu juga itu ada seninya. Mula-mula aku akan menjundut ujung kakinya yang putih dan mungil itu. Lalu perlahan naik ke betisnya. Bajingan. Setelahnya, Laut terbangun lagi dan sang mata merah dan anak buahnya melanjutkan interogasi yang dibarengi oleh penyiksaan itu. Hingga akhirnya Laut dipindahkan ke sel. Di sana sudah ada Daniel, Alex, dan Sun. No, Yo, sudah berapa lama kau di sini? sejak aku diambil, aku lupa kapan. Awal Maret, Sekarang kira-kira tanggal berapa Nu? Ada yang mencatat? sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 98. Kok tahu? Aku menggores dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Bagaimana kau tahu sudah berganti hari? Setiap dia menyalakan musik jelek itu artinya sudah pagi. Itu perkiraanku saja, karena tampaknya dia ingin kita semua bangun. Kinan, di mana ya Nu? Aku betul-betul tidak tahu Laut. Dia tidak pernah membawa ke tempat ini. Aku rasa dia masih luar. Karena aku baru balik. Hanya tentang kita. Laut, kemana Naratama selama ini? Aku tak tahu ya. Kata Kinan, dia ditugaskan di sana kemari. Curiga, karena dia tidak ada di sini. Ya, dia tidak pernah ditahan. Dia satu-satunya yang selalu luput. Bajingan, mau kalian apakan? Kalian mau apa? Mau dibawa kemana, Nu? Mau diapakan dia? Kembalikan, Nu. Lex, tenang Lex, kita baru saja
saja dibawa ke sini. Mungkin mereka mau menginterogasi saja. Daniel diinterogasi selama berjam-jam, hingga pada akhirnya ia kembali dibawa ke dalam sel dan membawa berita untuk semua. Nil, Nil, Iya, apakah kau yang dijadikanmu itu sebagai selingkuh? aku diinterogasi oleh aparat perempuan sambil disiram air es berkali-kali. Kinan sudah tertangkap laut. mereka semua mendapat gilirannya untuk diinterogasi, kecuali Laut. Interogasi tersebut berlangsung hingga keesokan harinya. Sunu, anjing kalian. Sunu mau dibawa kemana? Bajingan mereka. Jadi kau terjaring bersama Kinan. Ya, Kau tahu dia dibawa kemana? enggak. Sejak dijaring, kami dipisah. Mobil kami terpisah. Aku nggak tahu dia dibawa kemana. Kau balikan saja tubuhmu. Laut, Anjani terus mencari informasi tentang engkau, Laut. Adikmu, orang tuamu, dan Anjani setiap hari mencarimu ke sana kemari. Kinan dan aku senantiasa memperoleh informasi melalui Gusti. Kami tidak bisa berada di area Jakarta Pusat. Laut, brengsek, lepaskan Laut. Halo Laut, Anjing, berhenti kau anjing. kenapa Laut? Siksito, Laut mau ngomong sama aku. Persiapkan kau pengkhianat. Aku paham perasaanmu Laut. Laut, oh aku lega kau kembali. Makanlah dulu Laut. Jam berapa Alex? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998, jam 4 sore. Alex, Daniel, Tama. Ada apa Laut? Aku bertemu Gusti yang mengenakan baju hitam dengan kamera binsnya yang sibuk memotretku selama disiksa. Laut, Ya, kau yakinnya kau lihat Gusti Suroso? ya, aku melihat dengan mata kepala aku sendiri. Kita kebobolan. Bagaimana kita tidak mencium kehadiran musang itu? Jangan hina musang. Binatang itu jauh lebih baik dan berguna daripada bangsat itu. Sebetulnya siapakah Gusti yang kita kenal? Bapaknya bekerja di BUMN, makanya dia punya duit dan selalu menyediakan barang-barang di markas kita. Ibunya pemilik salon kecil, tapi selebihnya Dia pernah keceplosan. Katanya 2 minggu gak nongol karena anak pamannya menikah. terus. Pamannya katanya jenderal polisi. Hah? Kita tidak bisa memusuhi seorang karena pekerjaan ayahnya. Kalau begitu, nanti kita sama saja dengan pemerintah yang sekarang kita lawan. Betul. Lex, Iya. kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, Altai, jangan ngomong begitu. kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan pada Asmara. Maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain petak umpet. Dia akan paham. Aku akan
akan selalu mengirim pesan kepadanya melalui apapun yang dimiliki alam. Dan sampaikan pada Anjani, carilah kata yang tidak terungkap di dalam cerita pendek. Jangan, mati lu. Kita akan kemana? Ke makam elu lah. Ke kuburan, ke laut, sesuai namanya. Di hari kematianku, nyalakan apimu, karena satu jiwa yang kandas tak akan melangkah dulu pada kerajaan. Di hari kematianku, kenakan malam-malam itu menjadi pagi yang penuh kepala benda. Ingin kukatakan kita telah merdeka. Mata yang lapar, perut yang bisa, burung yang tertembak, jiwa yang melangkah. Tak mungkin kita pada suara. Tak mungkin kita tak mengarah. Tak mungkin kita tak menurut semua. Maka di hari kematianku kawan, pastikan suara datang lalu. Pastikan waktu menjadi bagian dari aku. Pastikan aku mimpi sendiri. Biarkan kata-kataku bunyikan roh perlawanan. Ketika itu, laut menghilang. Keluarganya di hari Minggu sore itu sedang bersiap untuk makan bersama seperti biasanya dan menunggu laut untuk pulang. Mara, cepat bawakan piring gelasnya, nanti Mas Laut keburu datang. Ya, Aduh, Mas Mo ini susah sekali dihubungi. Halo, iya Pak. Ini Mas Laut susah sekali di teleponnya. Mana tidak ada kabar sama sekali. sudah hampir 2 jam. Mereka menunggu laut, tak kunjung muncul. Halo, Anjani. Masuk, ada perlu apa? Hanya ingin bertemu Mara dan menjenguk Mas Laut. Loh, malah sekarang kami sedang bingung kemana Mas Laut. Sudah berbulan-bulan tak ada kabar. Saya kesini juga karena tidak dapat kabar, Bu. Ya udah, mari kita tunggu. Sini makan. Mara, ayo sini. Ada Anjani
dalam laut selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mereka mencari kemana laut berada, sementara satu persatu kawannya sudah kembali ke rumahnya dengan selamat, seperti Alex, Daniel, dan Nathan. Setelah mengetahui bahwa kawan-kawan laut sudah dibebaskan, Asmara segera mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi lewat Alex yang memang dekat dengannya. Kami disekap, diinterogasi, dan disiksa selama berbulan-bulan dalam sebuah markas yang bahkan kita tidak tahu di mana. Kami sudah curiga dari awal, sudah dibawa entah kemana dan tak kembali lagi. Dan setelah interogasi entah keberapa kali, mereka membawa Mas Laut kabur dari sana. Dia penuh amarah dan menggebu-gebu, tapi kondisinya yang lemah membuat kita bisa membentak. Mara, aku tak ingin kau dengar ini. Aku ingin kau menganggap Mas Laut hanya memulai kehidupan yang lebih baik, entah di manapun itu. Tapi mereka mengatakan hal sebaliknya, bahwa Mas Laut sudah kembali pulang ke tempat yang menjadi rumahnya sekarang. Laut. Pada Kamis keempat di awal tahun 2007 itu, di bawah matahari senja, di hadapan Istana Negara, kami berdiri dengan baju hitam, dinaungi payung hitam. Kami tak berteriak atau melonjak, melainkan bersuara dalam diam. Ini sebuah langkah baru bagi ibu. Seperti Anjani, ibu perlahan telah membuka pintu jagat yang selama ini tertutup dan bergabung bersama kami menuntut jawaban. Aku merasa dari tempatnya yang disebut aman dan tentram, Mas Laut dan mungkin juga Papa sedang tersenyum memperhatikan kami semua. Lautku yang biru, ketika akhirnya kami semua sama-sama sepakat mengadakan upacara pelepasan kalian yang hilang. Tiba-tiba saja dunia berubah. Senja itu, setelah kami mengantar kalian ke tepi laut, membawa foto, buku, cerita pendek karyamu, puisi Mas Gala, bunga dan lilin yang menjadi harapan penerangan bagi kami. Ini sesuatu yang penting untuk dilakukan melalui pembicaraan yang panjang dan pelik. Kami mendengar beragam versi tentang nasibmu, nasib Sunu, Mas Gala, Kinan, Narendra, dan yang lain. Tapi kami memutuskan untuk cenderung percaya kalian bersatu dengan laut. Bersatu dengan laut. Ini juga berarti aku harus menerima bahwa kamu sudah menyatu dengan dirinya laut. Mungkin kamu sudah tersebar kemana-mana seperti katamu suatu hari. Anjani, jangan saja pucuk daun dan rintik hujan. Aku berada di antaranya. Dan sejak hari itu, tiba-tiba saja aku merasakan kehadiranmu. Kau bukan saja berada di pepohonan dan tampil di bayang-bayang air hujan, tetapi kau masih hadir di mana-mana seperti sebuah potongan-potongan film yang tak beraturan dan tidak kronologis. Laut bukanlah laut hanya bersukan pasang dan surut, tetapi tanpanya terhapus sebagai bagian dari alam, kamu tak akan pernah bisa terhapus
Setelah Jumatan ini cukup nggak info yang dua tampil? 30 cukup nggak? Enggak. Udah dulu apa nih? Udah selesai kan? Kelihatan semua kan? Atau di bawah laki-lakinya? Aduh. Ya bebas. Video belanja aja ya sama berapa? Terima kasih. 3. Bu, berarti kalau yang udah juga nanti nonton yang terakhir ya? Apa pulang? Mau sekarang nggak yang ke penampilan kedua? Cukup nggak? Cukup nggak waktunya? Cukup. Ini masih jam 11. Dan harus gerak cepat kalau mau. Ibu gerak cepatnya durasi sudah panjang. Jam 11, baru jam 11, ini berapa menit? 30. Ada anto jam 11 lebih 40, 45. Ini berapa menit? 30. Ya 30 menitan. Kancang itu. Kalau ini dipercepat ya. Dipercepat aja. Dikat dulu aja, misalkan sudah 11 berapa? 11.30 berarti dikat ya. Ya syukur-syukur mana Bu beres. Berarti Ibu upami tos beres ya, kita tos jembatan kan berapa jam? Sini lagi. Saya. Jam berapa Bu tos jembatannya? Jam berapa? Jam 1. Jam 1 apa setengah 1? Sampai lama bakal murid ya. Jam 1 kudu geus di dieu. Dikem atuh dikem. Ya. Ayo foto aku. Sakit banyak. Sudah nanya, iya kecerahan. Kayak ada orang mah. Oh, dia kecerahan Yang jajan nih. After